Selamat pagi Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GKS Balikpapan. Harapan kami Anda dalam keadaan baik-baik saja. Pagi ini ada dua hal penting yang perlu kami sampaikan, yaitu mengenai corporate prayer. Corporate prayer diadakan setiap hari Senin pukul 8 malam secara online via Zoom. Dan ini terbuka untuk umum, so kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam corporate prayer. Yang kedua mengenai TBN. Bagi Anda yang sudah melayani, kami mengingatkan Anda untuk dapat hadir dalam TBN atau Team Building Night yang diadakan pada hari Senin tanggal 8 Februari pukul 8 malam. Dan bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening GKS Balikpapan atau menggunakan QR Code seperti yang tertera di layar berikut ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai seluruh kegiatan yang ada dalam GKS Balikpapan, Anda dapat mengakses website kami di gksbalikpapan.org. Saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan, so mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. In hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat. Where we walk, there you will be, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed, it's blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory is breaking through the night. You will never fade away, your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day.
Jesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Detik ini kami mau katakan kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu Bapa. Hari ini kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada. Karena kami tahu worship is a gift. Kami mau nikmati itu Tuhan. Speak to us more, O Lord. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you.
Come on, we sing. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah Tuhan, aku berserah. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Oh, it's all about your love. It's all about your grace, Jesus. It's about your love. It's all about your power. It's all about your love. It's about you. It's about your life in us. Oh Lord, I want you, Lord. I need you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back
to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things we made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Daniel Wirawan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa siapkan buku catatan Anda atau gadget Anda untuk mencatat setiap firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Hai semuanya, senang menjumpai saudara di ibadah online pada hari ini dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Kita telah memasuki bulan Februari dan kita sepanjang bulan Januari kemarin kita telah belajar tentang surrender atau berserah. Tema kita bulan ini adalah intimacy atau keintiman. Dan kita akan belajar banyak lebih dalam lagi tentang keintiman dengan Tuhan. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan anggur yang telah saudara persiapkan di rumah masing-masing. Saudara siap? Kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini di atas tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur untuk bulan yang baru, untuk minggu yang baru Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu yang gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami melihat kemurahan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan buat setiap kami. Berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Terus setiap kebaikan demi kebaikan yang kami boleh nikmati, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh kembali untuk belajar firman-Mu, kami berdoa biar Roh Kudus-Mu bekerja dimanapun kami berada untuk bisa membawa setiap kebenaran firman-Mu masuk dalam kehidupan kami, mengubahkan cara berpikir kami sehingga kami bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Dan kami berdoa biarlah kami boleh belajar firman-Mu, kami mencintai firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti. Terima kasih Bapaknya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. Saudara siap mendengarkan pesan Tuhan hari ini? Mari siapkan catatan saudara.
Saya memberi judul khotbah saya pada hari ini adalah jika terjadi keadaan darurat. Saudara yang sering berpergian menggunakan pesawat terbang pasti sudah tidak asing lagi dengan serangkaian pengumuman dari pramugari atau pramugara pada saat pesawat mau lepas landas, pada saat terbang atau pesawat mau mendarat. Adalah sebuah kewajiban bagi pramugari untuk mengumumkan serangkaian petunjuk-petunjuk buat semua penumpang pesawat terbang selama penerbangan itu. Tugas utama mereka bukanlah soal melayani penumpang dengan memberikan servis yang excellent saja, tetapi mereka punya tugas yang utama untuk menjaga keselamatan seluruh penumpang pada saat terjadinya keadaan darurat di dalam penerbangan. Mereka harus memastikan dalam keadaan darurat semua penumpang menjalani serangkaian prosedur keselamatan yang telah dipikirkan, dipelajari, dianalisa, diuji coba, dilatih sedemikian rupa sehingga seluruh penumpang dapat selamat ketika terjadi keadaan darurat. Merupakan regulasi penerbangan dan kewajiban buat pramugari untuk memberikan safety demonstration atau demonstrasi keselamatan baik secara peragaan secara langsung maupun diputar melalui video. Dan pengumumannya biasanya seperti ini. Para penumpang yang terhormat, kami mohon perhatian Anda sejenak sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil. Kami harus menunjukkan dan memperagakan kepada Anda tentang bagaimana cara menggunakan sabuk pengaman, masker oksigen, mengoperasikan pintu dan jendela darurat, baju pelampung, serta kartu keselamatan. Buat Anda yang sering terbang nggak asing lagi dengan pengumuman seperti ini. Dan saya nggak perlu menjelaskan lebih detail lagi bagaimana kelanjutannya, saya rasa saudara sudah paham dengan apa yang saya maksud. Nah, semua petunjuk ini hanyalah untuk diperuntukkan jika terjadi keadaan yang darurat. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang berharap itu terjadi. Tetapi mereka dipersiapkan untuk keadaan darurat itu. Nah, saya masuk dalam khotbah saya. Di dalam kehidupan kita, nggak ada seorang pun yang berharap terjadi atau mengalami yang namanya keadaan yang darurat. Dan apa sih keadaan darurat itu? Apa itu definisinya? Keadaan darurat adalah kejadian sulit yang tidak diduga, yang memerlukan penanganan segera agar tidak menyebabkan dampak yang fatal. Sederhananya, keadaan darurat adalah suatu keadaan, situasi, kondisi, atau kejadian yang tidak normal. Pada kenyataannya, dinamika hidup yang kita alami bisa up and down dan bisa membawa kita kepada keadaan atau situasi darurat yang memerlukan penanganan yang segera. Nah, sebagai anak Tuhan, kita bisa mengalami tikungan-tikungan tajam dan yang berbahaya di dalam kehidupan kita, yang mana kalau kita tidak antisipasi dengan baik, itu akan bisa berdampak fatal buat kehidupan kita. Pada akhirnya bisa membuat hidup kita salah prioritas, bisa membuat api cinta kita sama Tuhan menjadi padam, bisa membuat kita menjauh dari gereja, bisa membuat kita mundur dari pelayanan, bahkan bisa membuat kita kehilangan iman percaya sama Tuhan. Nah, hari ini apakah saudara sedang berada di dalam keadaan darurat di dalam kehidupan saudara? Entah itu apakah kerohanian saudara yang sedang merosot, apakah saudara merasa jauh dari Tuhan, apakah saudara merasa sedang tidak bergairah dengan Tuhan, tidak bergairah dengan gerejanya, dengan pelayanan, atau tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani. Apakah saudara sedang di dalam persimpangan jalan atau tikungan tajam di dalam hidup saudara? Apakah saudara sedang dalam keadaan darurat di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam karir, dalam bisnis, dalam keuangan, kesehatan, atau hal lain apapun? Keadaan darurat yang ada itu bisa saja terjadi secara tiba-tiba, tapi ada juga yang terjadi karena kita mengabaikan tanda-tandanya. Dan ini saya sebut tiba-tiba yang tidak tiba-tiba. Contohnya begini.
tentang kemerosotan rohani. Dan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi secara perlahan demi perlahan tanpa disadari, tanpa diketahui, tetapi ketika itu dibiarkan atau diabaikan, maka lama-kelamaan benar-benar akan membuat kerohanian merosot dan masuk ke dalam keadaan yang darurat. Kedisiplinan rohani yang kendor, contohnya sehari bolong saat teduh, sehari bolong beribadah, ibadah mulai nggak on time, ikut ibadah sekali nggak ikut full dari awal sampai akhir, sekali tidak ikut kelompok sel atau home namanya di gereja kami, sekali tidak pelayanan padahal bisa untuk melayani, sekali-sekali lama-lama menjadi keterusan dan menjadi kebiasaan, dan akhirnya benar-benar berdampak besar dalam kehidupannya. Api buat Tuhan hilang, jadi malas berdoa, jadi malas saat teduh, jadi malas beribadah, mundur dari home, mundur dari pelayanan, bahkan bisa mundur dari iman percaya. Ini sama seperti orang dalam kesehatan, orang yang mengalami penyumbatan saluran ke jantung, sedikit makan yang berlemak, sedikit makan yang kolesterolnya tinggi, tidak kenapa-napa. Tetapi kalau diteruskan perlahan demi perlahan menjadi sebuah kebiasaan, dan tiba-tiba tanpa disadari serangan jantung, serangan ke jantungnya di mana saluran darahnya menyempit, terjadi penyumbatan, dan pada akhirnya masuk dalam keadaan yang darurat. Contoh lain misalnya, sekali buat dosa merasa tidak apa-apa kok, bukannya malah bertobat, malah berbuat lagi. Lama-lama keterusan, lama-lama keterikatan dengan dosa. Akhirnya dosa menguasai dirinya. Padahal kita di dalam Yesus sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Jadi ini terjadi karena murni pilihan-pilihan hidup dan keputusan yang diambilnya, yang membuat akhirnya hidupnya dalam keadaan darurat. Contoh lain misalnya keuangan, punya gaya hidup yang boros, tidak ada manajemen pengelolaan keuangan yang baik. Lihat orang beli apa, pengen beli apa. Lihat orang pakai apa, ingin pakai apa. Tanda-tandanya sudah jelas. Setiap bulan mungkin kekurangan, selalu tekor, tagihan mulai nggak terbayar. Lalu mulai tutupi dengan pinjol atau pinjaman online. Makin lama makin dalam. Akhirnya dikejar-kejar penagih hutang dan akhirnya masuk dalam keadaan darurat. Contoh lain dalam pernikahan. Sekali marahan dengan suami atau istri didiamkan, nggak ada rekonsiliasi, nggak ada pengampunan. 2 kali terjadi lagi, makin cuek, makin dingin. Lama-lama keterusan, kasih semakin dingin. Akhirnya benci semakin meningkat, semakin tidak ada pengampunan, dan tinggal tunggu waktunya, satu momen, boom, minta pisah, minta bercerai, masuk dalam keadaan yang darurat. Seringkali tanda-tanda sudah diberikan, karena saya percaya bahwa Tuhan nggak tinggal diam untuk memberitahukan kepada anak-anaknya. Bisa melalui Roh Kudus, bisa melalui khotbah, bisa melalui nasihat dari pemimpin atau teman-teman yang sudah bilangin kita atau memberitahu kepada kita, tapi diabaikan. Sehingga akhirnya benar-benar kehidupan yang masuk di dalam keadaan yang darurat. Namun kabar baiknya, saya mau bagikan pada hari ini, sekalipun itu semua sudah terjadi dan sudah berada dalam keadaan darurat, ada kabar baik yang saya mau bagikan dalam 3 hal ini yang saya akan sampaikan. Dan saya berharap saudara benar-benar memperhatikan ini sehingga bisa menolong kehidupan saudara. Yang pertama adalah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Hal pertama yang harus selalu saudara ingat adalah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di dalam sebuah pesawat terbang, pilot yang akan selalu menavigasi pesawatnya agar penumpang dan krunya itu selamat. Dia akan selalu ada bersama dengan mereka. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mau sedang masuk dalam keadaan darurat, karena itu kesalahan kita atau bukan kesalahan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Di Yesaya 43 ayat yang pertama dan ayat kedua di dalam bahasa Indonesia masa kininya, dikatakan, Israel, beginilah kata Tuhan, akulah yang menjadikan dan membentuk engkau, jangan takut, engkau pasti kuselamatkan. Aku memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau, engkau
tidak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api engkau tidak akan hangus. Pencobaan-cobaan berat tidak akan mencelakakan engkau. Tuhan berkata, bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tidak akan tenggelam dalam kesukaranmu. Bila melalui api, engkau tidak akan hangus. Pencobaan-pencobaan berat tidak akan mencelakakan engkau. Katakan amin. Dari sini kita bisa belajar bahwa pada waktu kita mengarungi air atau melalui api, sebenarnya Tuhan bisa saja mencegah supaya kita tidak masuk ke dalam air itu atau api itu. Yaitu masuk ke dalam kesukaran atau pencobaan. Tetapi Dia izinkan kita masuk dan melewati itu. Nah, kabar baiknya adalah janjinya kepada kita, kita tidak akan tenggelam dan celaka olehnya, karena Tuhan bersama dengan kita. I will be with you. I'll be with you, kata Tuhan. Di Mazmur 23 ayat keempat, di dalam TPT-nya dikatakan, Lord, even when your path takes me through the valley of deepest darkness, fear will not conquer me, for you already have. You remain close to me and lead me through it all the way. Your authority is my strength and my peace. The comfort of your love takes away my fears. I'll never be lonely, for you are near. Terjemahan bebasnya gini, Tuhan, bahkan ketika jalanmu membawaku melewati lembah kegelapan yang paling dalam, rasa takut tidak akan pernah menaklukkan aku karena Engkau sudah melakukannya. Engkau tetap dekat denganku dan menuntunku melaluinya sepanjang jalan. Otoritasmu adalah kekuatanku dan kedamaianku. Kenyamanan kasihmu menghilangkan rasa takutku. Aku tidak akan pernah kesepian karena engkau dekat. Ada kalanya jalan Tuhan membawa kita melewati lembah kegelapan yang paling dalam. Tetapi janji Tuhan, Dia tetap dekat dengan kita dan menuntun kita melalui sepanjang jalan itu. Otoritas Tuhan menjadi kekuatan dan kedamaian kita. Otoritas artinya adalah apa yang Tuhan bisa kerjakan dan Tuhan bisa sanggup kerjakan. Kenyamanan kasih-Nya melenyapkan ketakutan kita. Kita tahu kita tidak pernah sendiri karena Tuhan dekat dengan kita. Katakan amin. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-7 dalam TPT-nya dikatakan, In mercy you have seen my troubles and you have cared for me. Even during this crisis in my soul, I will be radiant with joy, filled with praise for your love and mercy. Terjemahan bebasnya gini, dalam belas kasihan engkau telah melihat masalahku dan engkau telah peduli kepadaku. Bahkan di dalam krisis ini di dalam jiwaku, aku akan bersinar dengan sukacita, dipenuhi dengan pujian atas kasih dan belas kasihan-Mu. Tuhan melihat masalah kita. Dia tidak buta. Dia tidak menutup matanya. Dia tidak masa bodoh. Dia tidak cuek. Dia tidak pernah mendiamkannya. Dia peduli dengan kita. Sekali lagi, Dia peduli dengan kita. Katakan amin. Lalu dikatakan di dalam krisis di dalam jiwaku, aku akan bersinar sukacita, dipenuhi dengan pujian dan kasih dan belas kasihan Tuhan. Kok bisa sedang di dalam krisis, dalam keadaan darurat, kita bisa bersinar dengan sukacita, dipenuhi dengan pujian atas kasih dan belas kasihan Tuhan. Kenapa bisa gitu? Karena kita sadar bahwa Tuhan tahu masalah kita dan Dia peduli dengan kita. Dia tidak tinggal diam. Dan ini yang memberikan ketenangan dan memberikan pengharapan buat kita. Katakan amin. Saya mau sampaikan lagi kabar baik, yaitu betapa hebatnya Tuhan kita. Di Mazmur 34 ayat 19 sampai 20 dalam TPT-nya dikatakan, Even when bad things happen to the good and the godly ones, the Lord will save them and not let them be defeated by what they face. God will be your bodyguard to protect you when the trouble is near. Not one bone will be broken. Terjemahan bebasnya gini, bahkan ketika hal-hal buruk menimpa orang-orang yang baik dan yang saleh,
Tuhan akan menyelamatkan mereka dan tidak membiarkan mereka dikalahkan oleh apa yang mereka hadapi. Tuhan akan menjadi pengawal engkau untuk melindungi engkau saat masalah sudah dekat. Tidak satu tulang pun akan patah. Wow. Ketika hal-hal buruk terjadi, ketika keadaan darurat terjadi, Tuhan akan menyelamatkan kita dan kita tidak dibiarkan dikalahkan oleh apa yang dihadapi. Tuhanlah yang menjagai kita. Tuhanlah yang mengawal kita sehingga tidak ada masalah yang akan mencelakakan kita. Katakan amin. Camkan ini. Ingatlah ini selalu bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan tidak akan memberikan kita dikalahkan oleh apapun yang kita hadapi. Tuhanlah yang menjagai kita. Tuhanlah yang mengawal kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Immanuel. Katakan amin. Poin yang kedua, jika terjadi keadaan yang darurat, dengarkan Tuhan. Sekali lagi, dengarkan Tuhan. Tahukah saudara kalau di dalam pesawat, dalam keadaan darurat, instruksi pilot itu sangatlah kritikal. Kita disuruh apa, kita diarahkan atau dituntun untuk melakukan apa. Ini menjadi sangatlah penting. Dan kita harus dengarkan itu. Jangankan keadaan darurat. Ketika terjadi goncangan saja, pilot sudah menyalakan tanda untuk mengencangkan sabuk pengaman dan memberikan pengumuman bahwa seluruh penumpang untuk duduk kembali dan mengencangkan sabuk pengaman. Bahkan yang sedang di toilet pun diminta untuk duduk kembali. Kenapa? Karena dia sudah melihat bahwa akan terjadi goncangan yang ada di depan. Apa jadinya kalau kita sebagai penumpang pesawat dan mengabaikan instruksi itu? Bisa-bisa ketika terjadi goncangan kita terpental dan kita mengalami celaka sendiri. Di Mazmur 32 ayat 8-9 di PT-nya dikatakan, I hear the Lord saying, I will stay close to you, instructing and guiding you along the pathway for your life. I will advise you along the way and lead you forth with my eyes as your guide. So don't make it difficult. Don't be stubborn when I take you where you are not been before. Don't make me tug you and pull you along. Just come with me. Terjemahan bebasnya gini. Aku mendengar Tuhan berkata, aku akan tetap dekat denganmu, memberikan petunjuk dan membimbingmu di sepanjang jalan hidupmu. Aku akan menasihatimu sepanjang jalan dan memimpinmu maju dengan mataku sebagai panduanmu. Jadi jangan membuatnya sulit, jangan keras kepala ketika aku membawamu ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Jangan membuatku menarik-narikmu dan menyeretmu, ikut saja denganku, kata Tuhan. Dengarkan Tuhan berbicara. Karena dia tetap dengan kita, dia memberikan petunjuk kepada kita, dia membimbing kita, dia menasehati di sepanjang jalan kita, dia memimpin kita, dia memandu hidup kita. Pastor, saya tidak bisa dengar suara Tuhan, saya tidak bisa dengar Tuhan berbicara. Saya mau katakan, itu loh Alkitabmu, isinya firman Tuhan untuk kamu dengarkan, untuk saudara dengarkan. Mulai saja dari hal itu, mulai saja dari itu. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan aturan, petunjuk, arahan, panduan, bimbingan, nasihat, dan batasan buat kita. Yes, di dalam Yesus kita telah dimerdekakan, diberikan kemerdekaan, diberikan freedom atau kebebasan oleh Tuhan. Tapi kemerdekaan dan kebebasan itu tentunya punya batasan-batasannya. Bayangkan kalau hidup kita ini nggak ada aturan, nggak ada petunjuk, nggak ada arahan, nggak ada batasannya. Hidup kita masing-masing akan jalan sesuai dengan yang semaunya kita. Yang mana itu akan membuat terjadi kekacauan luar biasa dan bahkan keadaan darurat bisa terjadi. Saudara catat ini baik. Batasan itu membuat kita bisa menikmati hidup kita ini sesuai dengan yang Tuhan mau. Sekali lagi saya katakan, batasan itu membuat kita bisa menikmati hidup ini sesuai dengan yang Tuhan mau. Bayangkan kalau kita sedang main sepak bola, nggak ada aturan, nggak ada batasan, jumlah orang bisa seenaknya, bisa 11 lawan 15 orang,
bola yang dipakai nggak satu tapi 5 bola dipakai sekaligus. Nggak ada gawang misalnya, nggak ada wasit di situ, orang boleh pakai tangan, orang bawa bola boleh pakai tangan lalu boleh pukul orang sesukanya ketika lagi kesel. Saya mau katakan kekacauan pasti terjadi. Bayangkan kalau kita nyetir mobil di jalanan, nggak ada aturan, nggak ada batasan, kekacauan pasti terjadi. Orang boleh jalan lawan arah, tiba-tiba parkir di tengah jalan, boleh ngebut seenaknya, boleh berputar jalan di mana saja. Ini bisa terjadi kecelakaan di mana-mana. Jalanan menjadi tempat yang tidak aman. Saudara menangkap maksud saya? Saudara bisa menangkap dan belajar sesuatu di sini. Jadi dengarkan Tuhan supaya tidak terjebak masuk ke dalam keadaan darurat yang kita buat sendiri. Bahkan ketika kita di dalam keadaan darurat sekalipun, dengarkan Tuhan. Dia akan memimpin, dia akan memberi petunjuk, dia akan menuntun, dia akan menasehati, dan membimbing kita keluar. Bahkan saya mau katakan ini, dengarkan suara gembalamu, dengarkan suara pemimpinmu, dengarkan suara teman-teman rohanimu yang dewasa. Karena saya percaya bahwa Tuhan juga bisa titipkan hikmat, nasihat, arahan, bimbingan buat saudara. Jangan justru ketika sedang dalam keadaan darurat, malah mencari suara yang lain yang sama sekali mungkin tidak menolong saudara keluar dari keadaan itu, dan tidak membuat saudara menjadi lebih baik lagi. Karena kemana telinga kita condongkan, itu akan menentukan apakah kita akan terjebak semakin lama di dalam keadaan darurat itu, atau justru bisa membuat kita keluar dengan selamat dan dengan kemenangan dari keadaan itu. Bisa katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, jika terjadi keadaan darurat, selalu ada jalan keluar. Ingatlah ini, selalu ada jalan keluar. Dalam keadaan darurat apapun, ingat ini, selalu ada jalan keluar. Saya tidak pernah melihat pesawat yang tidak ada pintu daruratnya. Pasti selalu ada. Dan itu selalu diumumkan biasanya sebelum penerbangan, di mana letak pintu daruratnya. Kalau semakin besar pesawatnya, maka semakin banyak pintu daruratnya. Mungkin waktu memasukkan atau boarding, memasukkan penumpangnya ke dalam pesawat di boarding, itu pintu masuk yang digunakan mungkin 1, mungkin 2, atau bahkan 3 seperti pesawat Airbus A380, tergantung seberapa besar pesawatnya. Tetapi pintu keluar itu selalu dibuat lebih banyak daripada pintu masuk. Bahkan untuk pesawat Airbus A380 itu saja saya pelajari mempunyai 16 pintu keluar yang dapat digunakan jika terjadi dalam keadaan yang darurat. Jadi selalu ingat ini, jika terjadi keadaan darurat, selalu ada jalan keluar, katakan amin. Keadaan saudara bukanlah keadaan permanen, keadaan saudara bukanlah keadaan yang tidak bisa diubah, tetapi selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 dalam TPT yang dikatakan, we all experience times of testing, which is normal for every human being, but God will be faithful to you. He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test or trial you face, that you can bear it. And each test is an opportunity to trust Him more, for along with every trial, God has provided you a way of escape that will bring you out it victoriously. Terjemahan bebasnya begini. Kita semua mengalami saat-saat pengujian yang normal bagi setiap manusia. Tapi Tuhan akan setia kepadamu. Dia akan menyaring dan memfilter tingkat keparahan, sifat, dan waktu dari setiap ujian atau cobaan yang kamu hadapi sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan setiap ujian adalah kesempatan untuk lebih mempercayai Dia. Karena bersama dengan setiap pencobaan, Tuhan telah menyediakan bagi kamu, dengar ini, jalan keluar yang akan membawa kamu keluar darinya dengan kemenangan. Tuhan selalu sediakan jalan keluar. Katakan amin. Mazmur 37 ayat 5 di TPT dikatakan, give God the right to direct your life, and as you trust Him, along the way you will find He pull it off perfectly.
Berikan Tuhan hak untuk mengarahkan hidupmu. Dan pada saat kamu mempercayainya, di sepanjang jalanmu, kamu akan menemukan Dia melakukannya dengan sempurna. Jalan keluar selalu tersedia. Tetapi apakah kita memberikan hak kita kepada Tuhan dan percaya sama Tuhan, itu adalah hal lainnya. Karena kalau pintu keluar sudah disediakan, pintu keluar sudah terbuka, pintu keluar sudah terlihat, tapi kalau kita sendiri tidak mau diarahkan untuk ke jalan keluar, ya percuma saja. Sama seperti pintu keluar di pesawat yang sudah dibuka semua, pilot suruh kita keluar, kitanya tidak mau keluar, tapi kita masih mau duduk di kursi penumpang. Itu maka tidak akan membuat kita kemana-mana. Jadi berikan hak kita kepada Tuhan untuk mengarahkan hidup kita dan percaya Tuhan di sepanjang hidup kita. Kesimpulannya hari ini, jika terjadi keadaan darurat, ingatlah 3 hal ini. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang kedua adalah dengarkan Tuhan, dengarkan suaranya, dengarkan tuntunan, dengarkan bimbingannya. Yang ketiga, selalu ada jalan keluar. 3 hal ini yang kita pelajari hari ini hanya kita bisa ketahui atau kita pahami atau kita lakukan ketika kita mempunyai keintiman sama Tuhan. Ini masuk dengan tema di bulan ini tentang intimasi. Karena tanpa keintiman dengan Tuhan, kita antara sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, percaya atau tidak percaya kalau Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kita nggak yakin bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita punya banyak asumsi sendiri. Kalaupun kita mungkin mendengarkan, kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena kita kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena kita kurang mengenal Dia. Kita hanya bisa mengenal Dia dalam hubungan yang intim, dalam keintiman berjalan bersama dengan Tuhan. Baru kita bisa mengenal pribadinya. Baru kita bisa percaya dengan apa yang Dia katakan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita tidak bisa tahu ada jalan keluar buat keadaan darurat kita. Kita bisa terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu punya jalan keluar. Kita sibuk dengan kekuatan kita sendiri. Kita sibuk mencari jalan keluar sendiri. Kita lupa untuk mencari Tuhan yang selalu punya jalan keluar. Katakan amin. Berdoa saudara diberkati dan diubahkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum saya akhiri ibadah pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar bahwa hidup bisa membawa kami up and down, bisa membawa kami masuk ke dalam keadaan yang tidak kami inginkan, dalam situasi yang tidak normal, dalam keadaan yang darurat. Tapi kami boleh belajar hari ini bahwa Kau selalu ada bersama dengan kami dan Kau terus berbicara buat setiap kami. Kau menuntun kami, memimpin kami, membimbing kami. Ajari kami untuk mau mendengarkan setiap tuntunan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi arahan-Mu buat setiap kami. Sehingga kami bisa keluar dari situasi atau keadaan darurat kami. Dan kami boleh belajar hari ini bahwa di dalam Kau selalu ada jalan keluar. Nggak pernah ada jalan buntu. Kalau ada satu pintu tertutup, kami percaya bahwa ada pintu lain yang Tuhan buka. Kalau ada satu jalan yang tertutup, selalu ada jalan lain yang terbuka. Dan ajari kami untuk bisa percaya dan kami boleh melihat jalan itu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, ajari kami di sepanjang bulan ini untuk terus belajar lebih lagi untuk semakin intim dengan pribadi-Mu, semakin intim dengan hadirat Tuhan, semakin intim dengan Bapa, sehingga kami ditemukan menjadi orang-orang yang berjalan dengan keintiman di sepanjang kehidupan kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus dan pimpin kami. Dan kami juga mau berdoa buat Indonesia, untuk khususnya kota Balikpapan, berdoa untuk berkat anugerah-Mu melimpah buat
bangsa kami, buat kota kami. Dan juga untuk kota-kota yang lainnya yang saat ini sedang mengalami pandemi, berdoa supaya ini boleh berlangsung dengan cepat sehingga kami keluar dari keadaan seperti ini. Berdoa untuk distribusi vaksin berjalan dengan baik. Kami berdoa semua orang-orang boleh belajar semakin disiplin Tuhan. Dan kami akan keluar dari situasi darurat yang seperti hari-hari ini kami alami. Kami berdoa untuk gerejamu boleh terus kuat dan tangguh. Juga bukan hanya gereja kami, tapi juga gereja-gereja lain terus bertangguh, berjalan bersama-sama dalam season ini Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa gerejamu akan keluar dengan penuh kemenangan. Akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang dan kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita dalam segala situasi. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. So senang bisa melihat saudara beribadah sampai dengan akhir dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Dan saya berdoa saudara tetap dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Kalau saudara diberkati oleh pesan Tuhan pada hari ini, saudara bisa share, bisa like, dan saudara bisa bagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara lain yang membutuhkan. So, stay safe, stay healthy, God bless you. Terima kasih Pastor Daniel Wirawan yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah online pagi hari ini, saya mengingatkan kepada Anda untuk tidak lupa subscribe, like, and share setiap video GKS Balikpapan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi yang dibagikan. Dan jangan lupa bagikan kebenaran firman Tuhan yang Anda terima pada pagi hari ini kepada orang lain. Selalu taati protokol kesehatan yang berlaku, gunakan masker, jaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan. Stay safe, stay healthy. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.